Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات, para al-mu'takifin wal mu'takifat, para jamaah yang saya muliakan dan adik-adik yang lagi berjuang dengan ngantuknya, dan para asatidz, ustadzat yang semoga Allah memberkahi kita semuanya, diberikan kekuatan iman dan badan, keistiqamahan, ketangguhan sampai kita di akhir Ramadan, dan ketika keluar Ramadan kita mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang salihin, yang kelak Allah berikan kita jannatun na'im. Para jamaah sekalian, insyaallah di pagi yang berbahagia ini, yang cerah, walaupun sedikit menahan ngantuk. Kadang kita kalau ada kajian, Pak, kajian sebelum iftar, jamaah itu mengalami kelaparan. Betul enggak, Pak? Ketika kajian ba'da subuh mengalami kengantukan kalau ada ya. Sehingga sebagian jamaah ada yang bersender, lalu dia mempraktekkan huruf kha. Ya, huruf kha yang dia praktekkan yaitu apa? Tapi jangan salah, ini bukan kajian tahsin, bukan tajwid, Pak. Nah, sehingga kalau ngantuk silakan berwudu, tidak lama, hanya setengah jam ke depan insyaallah kita berbagi ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, kita tahu hari ini hari yang keberapa Ramadan? 23. Artinya apa? Sangat cepat berlalu. Sangat cepat dia berlari meninggalkan kita. Siapakah yang beruntung? Siapakah yang merasa betul-betul dinaungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu siapakah yang menjadi sang juara? Kita ini berpacu, karena kalimat pacu itu ada 3 jenis dalam Al-Quran. Semuanya menganjurkan untuk bersegera, berlomba-lomba, bahkan berkompetisi untuk beramal saleh. Ada 3 bentuk. Yang pertama di dalam 2 surah kalau enggak salah. Mana Pak Imam tadi?
Ya. Kalimat fastabiqul khairat tertuang dalam surah Al-Baqarah ini butuh kecerdasan, Pak. Namanya apa? Tadabbur. Bahkan para hafizat ada ilmu namanya ilmu mutasyabihat, khususnya mendalami kalimat-kalimat yang mirip. Setelah kalimat ada ayat-ayat yang hampir mirip. Ini menarik untuk dipelajari wahai para hafiz, para hufazul Quran. Sehingga fastabiqul khairat dalam 2 tempat setahu Allah alam, mungkin 3 kalau enggak salah. Yang jelas di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, coba kita putar memori kita. Al-Maidah. Ada yang ketiga. Silakan pakai aplikasi jemaah. Udah canggih kita, Pak. Ada? Artinya apa? Allah suruh kita fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba kalian dalam apa ini? Kebaikan. Bahkan semua kebaikan. Dan kebaikan itu berkumpul dan Allah mudahkan berbuat baik ketika Ramadan. Yakin enggak Pak? Bapak Ibu? Ketika masuk Ramadan, kebaikan-kebaikan tersebut mudah dikerjakan. Contoh, mengkhatamkan Quran minimal sebulan sekali. Betul? Jangan tanya yang Masya Allah, yang hafiz jangan tanya. Sebuah kenikmatan yang luar biasa di tenggorokan kita ada Al-Quranul Karim. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah mudahkan bisa menghafal kalamullah. Dan tidak semua orang. Orang yang menghafal Quran bertingkat-tingkat. Ya, semuanya karunia Allah dengan sebab kita bermujahadah, sebab kita bersusah payah untuk mengumpulkan dari mulai alhamdulillah rabbil alamin sampai minal jinnati wan nas. Sekaligus kepada adik-adik ini sekolah tahfiz atau sekolah apa? Campur ya. Intinya apa? Al-Quran yang dihafal ketika kecil wahai adik-adik, lengket, nempel sampai mati. Tadi sama siapa Ustaz ini? Siapa ada yang dari Gontor Pak? Zaki Mandala atau Manggala? Masih apa? Kuliah ya di Unindra apa Unidah ya di Gontor sana. Teruskan berjuang. Nah, anak-anak muslimah dari mulai kecilnya terbiasa membaca, apalagi menghafal Quran, ke depan harinya menjadi orang yang cerdas. Kuliah dimanapun, seandainya ada kuliah di langit pertama, kalau ada, mudah baginya. Kenapa? Al-Quran di benaknya sungguh mudah untuk mempelajari semua jenis ilmu. Mari. Nah, kembali kepada tadi, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba untuk beramal saleh, mengamalkan kebaikan dan kebaikan. Ini bentuk pertama. Yang kedua, Ali Imran. Ketika Allah firmankan, Masya Allah, cerdas. Abang kita cerdas. Yang kedua ialah wasari'u. Yang pertama ialah fastabiqul khairat.
dari kalimat fastabiqu menjadi bahasa kita musabaqah. Betul? Saling berlomba. Siapa yang juara? Ketika juri mengatakan fulan bin fulan, diberikan trofi atau hadiah, diangkat. Siapakah menjadi juara? Ketika seseorang napasnya sampai di tenggorokan dan Allah mudahkan baginya mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu dia wafat. Itu orang yang sukses. Apa dikira mudah? Apakah dikira mudah tatkala nanti kita naz'a? Itu bahasa Arab. Ketika sakaratul maut dan ruh sampai di dada kita, hampir mau lepas, tidak mudah kecuali orang-orang yang yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menetapkan lisan kita, Allah yang mengokohkan ingatan dan pendirian kita. Dan puluhan tahun ya ikhwan wal akhwan, jamaah sekalian, puluhan tahun kita mengamalkan zikir pagi petang. Di sana ada 100 kali dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepanjang hidup kita menegakkan tauhid, muadzin selalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Azan saja, mana Pak Udin? Berbahagia Pak, berbahagia. Azan saja 10 kali, qamat 5 kali. Pertanyaan, berapa kalikah Pak Udin menyuarakan kalimat la ilaha illallah? Berapa? 15 kali. Orang yang salat saja telah menggabungkan langsung sekaligus 2 rukun Islam. As-salah, lalu ada rukun Islam yang pertama. Apa itu Pak? Syahadatain, ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan Allahu akbar. Mari jemaah, momentum Ramadan ini Allah mudahkan kita semua amal. Siapa nyangka jamaah kita tadi makan sahur atau berbuka, ada orang yang baik ngimpakin hartanya. Dia yang ngimpakin itu lebih berbahagia dari kita yang makannya. Sebagaimana orang yang berinfak dan yang menerima infak, orang yang bersedekah dan menerima sedekah, mana yang lebih bahagia? Memberi. Secara lahiriahnya senang, alhamdulillah dapat THR Pak, senang. Tapi yang paling bahagia orang yang memberi. Lalu apa yang kita berikan untuk diri kita ini, agar kita mampu mengumpulkan pundi-pundi amal, agar kita mampu mencari bekal yang sebanyak-banyak bekal. Fastabiqul khairat. Apa tadi yang kedua? Wasari'u ila, jamaah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat. Para hufaz kalau masuk itu ayat di benak kita, Allahu akbar. Dan hendaklah kalian saling berpacu, saling berlomba untuk menggapai apa? Menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Orang yang mau ke surga, mau ke surga, mau, semua mau, tujuan akhir kita, dan murni pemberian dari Allah, murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, murni dari karunia Allah dengan sebab amal-amal soleh kita.
tolong dibantu bagi para hafiz ya. Ketika Allah firmankan ayat yang sangat menakjubkan, surah An-Nur. Mau maju ya, maju. Bantu saya. Semuanya para imam mau juga promosi ini. Pak Haji promosikan. Ada yang belum menikah? Ikhwan kita saling membantu, Pak. Saling membantu. Ya. Sudah. Ayat yang berbunyi rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an tiga hal. Allah kabarkan tentang ada laki-laki ketika mereka berbisnis, bertijarah, mengejar dunia ini siang malam, namun la tulhihim, tidak melalaikan mereka dari tiga hal. An zikrillah. Apa arti zikrillah? Dan dia umum. Disebutkan zikrullah umum, semua ibadah zikrullah. Allah sebutkan dua dari bentuk zikrullah secara khusus, dan kedua-duanya rukun Islam. Apa yang ketiga? Yang kedua, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ayat, lihat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kenapa? Ya Hafiz, kenapa? Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kali ini masuk jemaah di benak kita, subhanallah. Ada orang-orang yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, laki-laki yang mereka sibuk bertijarah, jual beli, berbisnis, berkarya, bekerja, namun tidak lalai. Berarti apa? Tetap mengerjakan tiga hal: mengingat Allah, menegakkan salat, dan karena pasangannya dalam banyak ayat. Mari jemaah, bagi yang hafal Quran, kita godok hafalan kita. Kita apa? Kita cerna lebih dalam. Ayat dalam surah Al-Baqarah di pertama ayat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu wa mimma. Mari jemaah, ini yang harus kita galakkan ketika Ramadan. Imam yang membaca ayat-ayat yang panjang, ada ustadz yang menjelaskan. Sekurang-kurangnya Pak Haji tahun depan, jika panjang usia saya, kita bawa tafsir juz amma, Pak. Hanya juz amma, enggak panjang-panjang. Coba kita baca dua surah. Surah yang pendek. Pertama ialah Alhaakumut Takatsur. Lalu alangkah dalamnya dua ayat ini. Lihat makna kalimat at-takatsur. Buka Pak, di mana? Di Google Pak. Apa makna takatsur? Harta, amwal. Nah, mengumpulkan harta, meraut harta, lalu dia bangga dengan banyaknya harta. Sudah, jangan sebut fulan bin fulan, jangan sebut. Jangan sebut fulan, jangan kenang fulan yang telah magar laut. Jangan. Kita baca Quran ini agar paham, yang pertama untuk dirimu. Sudah, setiap
cercaan, setiap kecaman, jangan untuk orang lain dulu, tapi untuk dirimu. Tadi jemaah menarik sekali surah An-Nur tadi ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka orang yang sibuk berbisnis, mencari harta, mengumpulkan karunia Allah, namun tidak lalai dari 3 hal. Zikrullah, lalu salat, lalu zakat. Ketiga-tiganya amal-amal yang besar, ketiga-tiganya termasuk al-khairat al-kabirah al-azimah. Yang 3 ini. Lalu yang 3 ini adakah pada diri kita jemaah? Lalu ya, di mana posisi kita ketika Pak Udin membaca atau mengumandangkan hayya 'alas salah? Kalau kita tidak berucap, tapi bilisanul hal, dengan tindakan kita, malas-malas ke masjid. Atau hati kita bicara, ya Pak Udin membaca hayya 'alas salah, tapi kita punya hati, benak kita seolah-olah mengatakan nanti ajalah. Buktinya apa? Sudah masuk qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masuk imam, istawu. Kita masih jemaah, jangan tunjuk orang. Loh, jangan. Gua yang pernah berbuat, ya Allah ampunkan dosaku. Lalu jangan ulangi lagi. Namanya taubatan nasuha. Kalau tidak taubat samban. Mari jemaah. Ini yang kita inginkan. Bacalah ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Hafal kita ayat. Lalu lihat tentang diri kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, di surah yang sama. Sudah? Baik. Kembali ke surah At-Takatsur. Jadi At-Takatsuru alhaakum. Kalau kita balik dari 2 kata tadi, alhaakumut takatsur, coba dibalik Pak. At-Takatsuru alhaakum. Baik, memperbanyak harta, memperbanyak ya cucu atau anak-anak, mengumpulkan pangkat derajat, mengumpulkan status sosial yang tinggi melambung sampai langit pertama, mengumpulkan sampai bintang 5, kalau 7 puyer. Lihat begitu rakusnya dengan dunia, rakus bahasa kita. Kalau tamak sama juga bahasa orang Arab, at-tama'. Apa kalau bahasa Minang? Ada Minang sini? Enggak ada ya? Sehingga apa terjadi jemaah? Orang yang ketika baca Quran, dia pahami dan mengenai diri dia pertama. Ya Allah, saya termasuk orangnya sibuk dengan dunia ini. Bukan menjadi orang-orang yang tabah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian, kata Allah, mengejar ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita pending dulu At-Takatsur, pending dulu, sempurnakan. Yang pertama fastabiqul khairat, yang kedua wasari'u. Fastabiqu ada musabaqah, ya, wasari'u al-musara'ah. Yang ketiga juz 30 al-mutaffifin.
wa fi dzalika fal yatanafasil. Allah, kalau masuk ya Allah, ya Rabb, alangkah indahnya kita yang kurang mentadaburi Al-Quran, kita yang kurang mencerna Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu kata Allah, apa itu tadi? Meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah yang buahnya jannah. Wa fi dzalika kata Allah, hendaklah kalian berpacu. Jadi kalimat al-musabaqah, al-musara'ah, al-munafasah satu makna. Mari jemaah, ya, bisa dipahami. Yang pertama musabaqah, yang kedua musara'ah, yang ketiga munafasah. Sudah? Nah, kembali kepada apa? Kepada at-takatsur. Jadi Allah kabarkan memperbanyak harta, benda, pangkat, segala macam. Alhaakum. Arti alhaakum, Ustaz? Lalai, barangkali itu jadi bahasa Arab. Lalai sekurang-kurangnya ada bahasa berleha-leha, ya. Kalimat leha itu bahasa Arab, lahun. Sudah? Dan kalimat laha itu fi'il madhi mujarrad, sulasi mujarrad. Kalau dia tambah alif di awalnya namanya rubai. Namanya apa? Sulasi mazid biharf wahid. Namanya apa? Kayak kalimat fa'ala af'ala, hasuna ahsana, salima aslama, fi'il madhinya. Apa fi'il masdarnya apa? Aslama yuslimu islaman, ahsana yuhsinu ihsanan. Kalau alha yulhi ilhahan, gitu ya. Kita ambil makna kalimat alha yulhi, berarti apa? Melalaikan. Berarti apa? At-takatsuru alhaakum, memperbanyak harta benda melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Munafiqun tadi kita baca ketika qiyamul lail. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an. Alangkah indahnya jemaah yang Allah muliakan. Mari, jangan sia-siakan Ramadan ini. Bukan artinya ketika Syawal nanti kita enggak tadabbur Quran. Ada. Dalam kondisi siang kita lapar, lebih syahdu, lebih mudah, lebih apa? Dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan orang yang saum, dekat kepada Allah. Sudah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali hartamu, anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul. Jelas, Pak. Sangat jelas. Barang siapa yang berbuat tadi, apa berbuat? Anak, hartanya lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat hal tersebut, dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran jemaah. Sudah? Lalu, nah surah ini jemaah, surah apa tadi? Al-Munafiqun ayat yang keberapa ini? 9 kalau enggak salah. Bandingkan dengan surah An-Nur tadi ayat 35. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an. Lihat. Persis. Silakan kepada para imam ya. Ada ilmu namanya ilmu munasabat. Kemiripan ayat-ayat, dan ini yang paling jago ialah para mufassir. Wabil khusus Ibnu Katsir dan teman-teman sebelum mereka, para a'immah al-mufassirin,
Di abad kita ini ada seorang alim mufassir kabir dari Sinqid yang bernama Muhammad Amin As-Sinqidi, punya tafsir bernama itu As-Sa'di, orang Saudi Arabia. Itu. Ya, antum tahu ya, kalau yang namanya kuliah tahu, carilah. Itu sangat menakjubkan bagi orang yang faham, karena beliau mentafsirkan ayat dengan ayat-ayat yang lain. Yang Ibnu Katsir rahimahullah, ikhwan, satu ayat dia bawa 5 atau 6 ayat yang mirip-mirip dengannya. Lalu dia bawa lagi riwayat, kadang 5 atau kadang 6, kadang satu ayat 10 riwayat. Coba para ustadz, para hafiz Quran sibukkan dengan tafsir itu jemaah, sehingga hidup kita dengan Al-Quran. Dan lebihnya Ibnu Katsir membawa riwayat hadis. Bahkan beliau singgung tentang apa? Ahkam fiqhiyah, karena beliau mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Taib jemaah, ini ya ayat-ayat ya. Lalu hatta zurtumul maqabir, sampai kalian diusung ke liang kubur. Kenapa? Sibuk, stroke. Harta yang banyak tadi jamaah, dia ingin hidup panjang, ingin sembuh, dia harus mendatangi 3 negara berobat. Kagak kunjung sembuh, dia mendatangi 3 benua. Berapa negara, Pak? Uang dia kumpulkan selama setengah abad habis, bahkan dia berhutang. Ujung-ujung nih apa yang disisakan dari bekal akhirat? Belum masuk akhirat, ada pintu gerbangnya akhirat, namanya alam barzakh. Siapa yang selamat di alam barzakh dengan 2, pertama fitnatul kubur, yang kedua azabul kubur. Siapa yang selamat di alam barzakh, ia akan selamat di akhirat. Buktinya ada hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib, panjang. Nabi kabarkan 2, bagaimana ruh orang yang mukmin keluar dan apa endingnya. Bagaimana ruh orang yang kafir keluar dari jasadnya dan bagaimana endingnya. 2 ruh ini Allah paparkan di 2 ayat. Yang pertama, wan nazi'ati ghar. Mari ikhwan, para ustaz, para hufaz, hanya 2 ayat. Pertama, wan nazi'ati gharqa, dan demi para malaikat yang mencabut ruh orang-orang kufar dengan sadis, kasar, bengis. Jangan lupa sebaliknya, wan nasyitati nashqa, dan demi para malaikat juga yang mengambil ruh orang mukmin dengan lembut, santun. Di 2 ayat, bandingkan dengan hadis yang panjang ketika beliau menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal dan ada yang menggali kuburan. Beliau sebagai dengan sahabatnya duduk agak menjauh dari makam tersebut. Beliau pun bercerita sambil megang tongkat mereka. Beliau ya ginikan. Semua sahabat diam, menundukkan kepala, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Artinya apa? Sangat khidmat dan diam ketika Nabi bersabda, ta'awwadhu min azabil qabr. Apa artinya? Wahai semua sahabatku, berlindunglah kepada Allah dari siksaan kubur. Apa kata rawi sahabat tadi, Al-Bara bin Azib? Mereka serta mengatakan, na'udzubillahi min azabil qabr. Yang lebih ta'ajub jemaah, Nabi ulangi lagi, ta'awwadhu min azabil qabr. Qulna na'udzubillahi min azabil qabr. Kali yang ketiga, ta'awwadhu min azabil qabr. Kali yang ketiga kata para sahabat, na'udzubillahi min azabil qabr. Beliau sampaikanlah
Jika seorang mukmin yang baik ketika dia hendak meninggal dunia didatangi oleh malaikat maut dengan wajah yang senyum cerah, membawa aroma yang baik, lalu mengatakan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul, Quran dijawab, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ujungnya itu Pak yang indah Pak. Wadkhuli, ulang, wadkhuli, la ilaha illallah. Mari jemaah, kalau ini ada di benak kita, mungkin kita berharap, ya Allah jadikan sepanjang tahun Ramadan. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha tahu tentang kemampuan hamba-hambanya. Jangan sia-siakan Ramadan jemaah, jangan sia-siakan. Baik, ringkas daripada kajian kita ini ialah dari surah At-Takatsur tadi, Allah melarang kita sibuk dengan dunia ini, lalu lalai dari mengingat Allah, dari salat, dari zakat. Nah, sampai dia diusung ke liang lahat. Seorang yang sibuk dengan dunia yang ujungnya dia wafat, rugi. Bahkan Nabi sabdakan jamaah, ketika seseorang sampai usia 60 tahun belum tobat, saya ulangi, seorang hamba jika sampai usia 60 tahun belum taubat, jangan nanti di hari padang mahsyar berhujah, wahai Allah, tidak sampai ustaz ke kampung kami, enggak ada yang memberikan peringatan kepada kami, wahai Allah. Tidak ada ustaz yang membacakan Quran. Kenapa? 60 tahun usia, potong 15, berapa tahun? 45 tahun itu kemana wahai hambaku, kata Allah, kemana? Sibuk dengan dunia. Apa enggak ada contoh bagi kalian wahai manusia yang bernama makhluk yang super pelit dan sombong? Siapa namanya? Qarun. Hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Kesombongan, harta yang banyak tenggelam. Dia, dirinya, keluarganya plus hartanya tenggelam semuanya, sampai akhir-akhir zaman ketika orang membaca Al-Quran terkenanglah memori yang tidak baik, kenangan seorang yang rakus kaya raya tapi sombong. Disuruh oleh Nabi Musa satu hal saja, keluarkan zakatmu, dia pun sombong. Allah abadikan ucapannya dalam firman Allah apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kesombongannya, kata dia, saya mendapatkan harta ini dengan kecerdasan saya, dengan tim saya yang solid ya, afwan. Saya punya grup yang terlatih, udah profesional. Salah dia, semua nikmat dia nyangka dia dari hasilnya semata-mata, tidak. Lalu tirulah dua tokoh besar yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Ketika mendapatkan nikmat, mereka mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi, Allahu Akbar, ketika dia suruh siapa yang mampu mengangkat singgasana yang puluhan ton, berjarak hampir 2000 km dari Yaman utara Sabah sampai ke Filistin, bangun jin ifrit dengan waktu lebih kurang setengah menit, kelamaan. Lalu ada orang yang ahli ilmu, dengan izin Allah, wahai Tuhan Sulaiman, hanya sekejap mata ketika antum wahai Nabi merem. Lalu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana Bilqis di hadapan matanya langsung dengan kalimat yang baik, lisannya orang mukmin begitu Pak, ini semua karunia Allah. Justru Allah mencoba diriku, apakah aku termasuk orang yang syukur ataupun kufur. Satu. Siapa tokoh yang kedua? Qala hadza rahmatun min rabbi. Ketiga, membangun benteng yang kokoh. Raja yang saleh bernama Dzulqarnain. 2-1 Pak. Pertama Nabi Allah Sulaiman, yang kedua raja yang saleh yang pernah menguasai dunia ini Pak, belahan muka bumi. Raja yang saleh Dzulqarnain dan orang pembangkang bernama Qarun. Itulah yang Nabi ajarkan kita ketika mendapatkan kabar yang baik saja. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang tidak baik saja pun masih kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mari jemaah, terang jiwa kita, lapang dada jika ilmu syar'i di dada dan diamalkan. Terakhir, bandingkan tadi jemaah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dengan surah Al-Humazah. Ya, coba baca. Wailul likulli humazatil. Hafal adik-adik ya? Celakalah orang yang mencela dengan fisik dan lisan. Celaka. Lihat, Allah langsung sebutkan di juz 30 di awal surah ada 2 kata wail. Pertama surah semua mengenai kepada sang hamba. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang menimbang dan menyukat. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Silakan baca jemaah, silakan baca terjemahan kalau belum paham. Lalu dalam surah yang kedua Al-Humazah, wail, celaka orang-orang yang mencela, mengumpat manusia dengan tubuhnya. Bukankah kita pernah dengar jamaah, 2 sekolah, 2 kelompok hanya mengacungkan jari kelingking, cemen loh, berantem Pak, 2 sekolah tawuran. Habis sekolah hari Jumat lagi pada asar tawuran, 5 wafat hanya dengan, mohon maaf kalau yang tengah kan lebih parah Pak. Kadang-kadang malu kita mengacungkan. Lalu wa al-humazah wal lumazah. Al-lumazah itu orang yang mencela dengan lisan, lebih tajam lagi. Paham? Mari jawab. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu. Jamaah, alladzi jama'a malahu. Saya katakan jemaah, jangan tunjuk orang, jangan tuduh fulan. Orang yang mengumpulkan harta lalu dia hitung-hitung, udah 10 triliun Pak hartanya. Dia hitung terus, dia buka Lipin Pak, tahu Lipin ya? Nah ini si Lipin, tahu Lipin Pak? Nah, ini nggak ada isinya, nggak ada isinya. Ini pun nunggu THR dari Pak Haji. Mohon maaf. Dibuka 10 triliun. Kayak orang jamaah laut dipagar. Saya khawatir nanti ada orang yang memagar angkasa luar. Ketika ada pesawat lewat, bayar. Waduh, ngeri dong. Nanti ada hadis jemaah, mohon bersabar.
Ikhwan, kepada teman-teman yang hafal Quran, banyak baca tafsir, akan terbuka. Dan para ulama mengatakan baca Ibnu Katsir, baca Ibnu Katsir, karena beliau bukan hanya Quran, tapi ada hadis yang banyak. Dan ciri khas Ibnu Katsir, ya ikhwan, beliau selalu memaparkan hadis pertama kali akhrajahu Ahmad. Man Ahmad? Ahmad bin Hanbal, dengan Musnad Ahmad berjumlah 27.000 hadis. Waqila, dan dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-Imam al-Hafiz al-Mufassir kabir, beliau termasuk orang yang hafal al-Musnad. Jemaah, mari. Nah, alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang mengumpulkan harta siang malam, Pak. Cuma 3 jam dia tidur, 2 jam di mobil, 1 jam di kamarnya. Langsung mandi, ganti baju, go. Let's go. Di benaknya hanya ada fulus, money, terus piti, kepeng, hepeng. Apalagi, Pak? Habislah dunia ini untuk dia harta. Ujungnya apa? Apa enggak merugi? Merugi dong. Nah, konsekuensi kita mengimani rukun iman yang iman dengan kitab yang ketiga, jemaah, al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi. Al-Quran yang kita baca, ikhwan, hudal lil muttaqin secara umum, hudal lin nas secara umum. Afwan, al-muttaqin khusus, lin nas umum, petunjuk. Baca, lalu menggerakkan hati kita yang mudah lalai, ngantuk dan lemah lesu ini, gerakkan kembali, jemaah. Pertanyaan, ketika Allah firmankan wa tazawwadu, apakah cuma cerita doang? Kita diam di rumah, rebahan, duduk. Karena banyak orang berharap dengan dia duduk kaya raya, Pak. Apa kata orang? Duduk kaya. Coba dibalik, kaya duduk. Gitu. Duduk. Semua dengan HP, pulus. Beli barang lewat HP. Datang pulus, lihat lipin. Wah, masuk dah 0,5 M. Masuk 2 triliun. Nah, yang salah ketika dia sibuk dengan dunia, lalai mengingat Allah. Lalu bagaimana kalau dia mendapatkan harta dengan cara yang curang, dengan cara culas, dengan akal bulus, bahkan dengan korup. Jamaah, PR besar di negara kita. Saya ulang, jemaah, PR besar di negara kita, PR bersama. Kenapa? Seandainya orang yang telah berbuat, dia melihat sempitnya liang lahat. Setiap dia yang berbuat, jangankan berbuat, jamaah, berkata saja yang baik, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi. Jemaah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Enggak akan pernah satu kalimat yang keluar dari lisan seorang manusia melainkan ada raqib, pencatat kebaikan jika baik, wa atid, pencatat keburukan jika keluar yang buruk. Yang ngomong begitu mudah saja tercatat, apalagi perbuatan anggota tubuh tercatat. Surah Al-Kahfi lagi-lagi, jemaah, ketika nanti mereka membuka bukunya di hari kiamat. Al-Kahfi sebelumnya Al-Isra. Belum dihisab, belum ditimbang amal, Allah katakan apa? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika. Baca wahai hambaku, kata Allah, cukuplah dengan apa yang kau baca, itu penghisaban bagimu.
Dan beruntunglah orang-orang yang ketika dia buka, kata Rasul, banyak istighfarnya, banyak ibadahnya. Dan beruntunglah orang jamaah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Adapun orang yang ditinggal berat timbangan amal salehnya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebaliknya jangan lupa, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Begitu besarnya hawiyah, Allah datangkan dengan bentuk question, pertanyaan. Wa ma adraka ma hiya. Lanjut. Sudah sama dengan tadi Pak. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Lebih parah ikhwan, lebih lagi ironisnya, yahsabu annama lahu. Dia mengira, menyangka, bahkan meyakini apa yang dia miliki, apa yang dia kumpulkan bisa hidup kekal. Tapi datang dalam bentuk ar-rada'. Kalla, kata Allah, enggak akan mungkin. Laisal amru kama tadhun. Kalla. Lihat, la yumbadanna fil hutamah. Begitu besarnya kalimat al-hutamah, dan nanti neraka yang menyala-nyala. Ikhwan, dalam bentuk question lagi-lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah 'alaihim narum. Enggak jauh, hanya juz amma. Kalau masuk di benak kita, tersave di dada kita, insyaallah saleh, insyaallah salihah. Mari kita bacakan satu hadis saja jemaah tentang bagaimana manusia ketika berhadapan dengan harta. Mari kita baca. Ya, ada satu hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sabdakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Seandainya anak Adam diberikan 2 lembah harta, berarti emas. Hari ini kalau kita katakan, jika seseorang memiliki 2 freeport, 1 doang enggak habis Pak, 2 freeport Pak. Ketika dia dapat raih semuanya, hartanya di kantongnya, di rekeningnya, labtagha thalithan. Apa artinya? Dia akan mengatakan, mencari mana yang ketiga. Sudah? Hadis sahih. Lalu di penghujung hadis Nabi katakan ialah, wala yamla'u jawfa bani adama illa turab. Enggak akan pernah puas, enggak akan pernah dia berhenti mengumpulkan harta dengan tamaknya sampai mulut anak Adam disumpel dengan tanah. Itulah makna ayat hatta zurtumul. Saya ulangi, hatta zurtumul. Baik, ada waktu lagi. Satu hadis lagi Pak, agar sempurna. Berbanding kiranya 2 ayat surah Al-Humazah dan surah At-Takatsur. Nah, ini juga 2 hadis, berbanding 2 sama 2. Hadis yang kedua ialah dari sahabat Ka'ab bin Malik. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah 2 serigala ja'i'ani yang lapar dilepaskan di padang pasir bertemu dengan kambing-kambing yang digembalakan. Jadi apa? Habis Pak, tinggal nama. Bayangkan serigala yang lapar 2, bagaimana kalau dia puluhan? Begitu Nabi katakan, ya, serigala yang 2 ini lapar ketemu dengan kambing, habis. Yang ini kata sang Rasul, ada yang lebih parah lagi. Apa?
seseorang yang tamak dengan harta. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan atau ilmu atau pangkat, ya dengan ilmu itulah dia tamak dengan dunia ini, atau dia tamak dengan pangkat, atau tamak dengan sanjungan, atau tamak dengan penghormatan. Kata orang, gila hormat dan gila pangkat. Berarti apa? Tidak sebanding dengan dua serigala yang lapar dilepaskan di padang pasir bertemu dengan kambing yang digembalakan. Lebih parah, lebih rusak dan lebih hancur dari dua hal. Seorang laki-laki yang tamak dengan harta dan tamak dengan pangkat dan kehormatan. Mari jemaah, semoga dengan yang singkat ini ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah yang maha luas rahmatnya merahmati kita semuanya. Allah juga yang maha luas ampunannya mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutup semua aib-aib kita. Kita mohon kepada Allah di penghujung Ramadan kita tetap diberikan keistiqamahan, kekuatan badan dan iman, dan kita mampu dengan izin Allah menyempurnakan Ramadan, dan kedua Ramadan, selesai Ramadan kita mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin yang kelak akan mendapatkan jannatun na'im. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik atau kalimat yang tidak cocok atau ngegas, ya saya mohon maaf ya. Tapi kalau ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok di hati, ambil, simpan, amalkan, dan pujilah Allah semata-mata. Semoga ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.